Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera untuk semua. Saya Yeti Sediawan, spesialis jantung dan pembuluh darah. Insya Allah saya akan bertugas sebagai moderator di acara webinar kita pagi ini. Nah, kita perlu mengucapkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa bahwa kita bertemu lagi hari ini, hari Sabtu, tanggal 9 Mei 2020. Dan kita bertemu dalam acara yang mudah-mudahan bermanfaat, yaitu webinar, merupakan kerjasama antara G2D dan P2KB, Badan K2KB dari PBID. Sebenarnya ini adalah kelanjutan daripada Heart Talk 1. Ya, sekarang adalah Heart Talk 2. Tentunya dihubungkan tetap dengan wabah dari COVID-19, dan karena jatuh pada bulan Ramadan tentunya dikaitkan juga dengan bulan ibadah kaum muslimin, yaitu bulan Ramadan tahun ini. Nah, jadi Heart Talk berikutnya akan kita adakan insya Allah Heart Talk 3 hari Sabtu yang akan datang pada jam yang sama, yaitu 10 pagi, dan akan presentasikan masalah yang sangat menarik, dan kita ketemu lagi insya Allah. Nah, untuk yang menjalankan ibadah puasa, selamat berpuasa. Mudah-mudahan puasa tahun ini menambah takwa kita kepada Tuhan Yang Maha Esa. Dan saya perlu memperkenalkan pembicara kita pagi ini yang akan membawakan judul tentang obat-obatan sebenarnya. Kenapa? Karena kita sebagai dokter kerap menerima pasien sudah membawa obat dari disiplin lain dengan bermacam-macam obat. Bahkan ada yang sampai 15 jenis obat dengan farmakodinamik dan kinetik yang berbeda-beda. Nah, kita sebagai klinisi, sebagai dokter yang merawat pasien tersebut, perlu kita menambah pengetahuan kita mengenai bagaimana interaksi obat-obat tersebut satu sama lain, dan berhubungan dengan bulan Ramadan, tentunya kapan waktu yang tepat untuk mengkonsumsi obat tersebut. Sehingga pagi ini saya akan memperkenalkan Profesor Dr. Franciscus atau panggilannya Franz Suyatna. Beliau adalah staf dari Departemen of Farmakologi dan Terapi di Fakultas Kedokteran UI. Ya, beliau mendalami bidang kardiovaskular dan biokimia. Mudah-mudahan dalam kesempatan ini kita mendengarkan presentasi beliau, juga kita memanfaatkan waktu kira-kira 30 menit nanti untuk tanya jawab, ya. Nah, kita ketahui bahwa wabah COVID-19 ini membuat kita kaget dan syok, bukan saja mengenai mortalitas, tetapi ternyata mereka yang mempunyai morbiditas bila terkena penyakit COVID ini akan mengalami keadaan yang lebih berat. Tetapi jelas memang kemungkinan untuk terinfeksi sama saja orang yang punya komorbiditas dan yang tidak mempunyai sama, tetapi bila mempunyai komorbiditas itu akan lebih berat. Dan kita lihat pada slides itu di bagian atau pie diagram yang pertama itu adalah distribusi dari kondisi komorbiditas pada pasien-pasien COVID-19 di Wuhan yang baru berjalan kira-kira 2 bulan, 3 bulan yang lalu. Terlihat yang warna coklat itu adalah penyakit hipertensi, ya, dan yang kuning adalah diabetes. Sedangkan yang abu-abu itu adalah penyakit cardiovascular disease. Pada Heart Talk pertama kita sudah membicarakan mengenai injury miokard pada COVID-19. Nah, kita lihat pie ini terlihat bahwa yang paling tinggi adalah hypertension dan diabetes. Dan pada pie diagram yang B terlihat kematian adalah terbanyak pasien-pasien dengan komorbiditas hipertensi dan diabetes. Sehingga pada kesempatan pagi ini
kita mengundang Profesor Frans Suyatna adalah untuk mengemukakan masalah obat-obat kardiovaskular pada hipertensi dan diabetes mellitus. Karena diabetes mellitus itu juga komorbiditas, juga kini bukan saja sebagai faktor risiko untuk penyakit jantung, tetapi bahkan diabetic is a coronary heart disease. Karena kita tahu bagaimana apa yang terjadi pada pasien-pasien diabetes. Nah, slide ini menunjukkan sama seperti saya sebutkan, hipertensi itu 31%, ya, cukup tinggi, dan 50% dari mereka membutuhkan perawatan ICU, juga diabetes mellitus. Baiklah, kami persilakan Prof. Frans. Beliau ini adalah teman saya yang sebenarnya saintis betul-betul, ya. Beliau tapi hobinya cukup menarik adalah musik, semua jenis musik katanya, dan diving. Wow, keren ya. Silakan, Profesor Frans. Baik, terima kasih. Selamat pagi, kolega sekalian yang saya hormati. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada Bunda Dr. Yeti Setiawan, spesialis jantung dan penyakit pembuluh darah, konsultan. Saya merasa sangat terhormat dengan diundangnya saya untuk berpartisipasi dalam hard talk mengenai cardiovascular medicine ini. Ini sangat menarik ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, saya akan mulai dengan seperti dijelaskan tadi Bunda Yeti, beberapa terapi kardiovaskuler ya, dengan penekanan untuk kepentingannya. Saya kira ini kita tidak akan membahas secara detail. Dinamik saya kira kolega sudah menguasai semua. Kita akan lihat yang paling sering tadi sudah ditekankan oleh Bunda Yeti, hipertensi. Ini yang merupakan topik yang hangat terkait dengan situasi sekarang, yaitu COVID, infeksi. Hipertensi, kita akan lihat slide. Next slide. Slide ya. Nah, yang pertama yang menarik itu adalah yang sering dipakai itu adalah ACE inhibitor dan ARB. Ini ACE inhibitor saya kira kita sudah tahu pekerjaannya adalah menghambat konversi ya, angiotensin 1 menjadi angiotensin 2. Angiotensin 2 ini kita sudah ketahui mempunyai efek vasokonstriktor. Jadi akan meningkatkan tekanan darah dan macam-macam efek lain-lain. Ya. Nah, ini terkait merupakan satu sistem yang disebut renin angiotensin aldosterone system. Tentu ada kaitan dengan sistem simpatik juga. Angiotensin 2 ini setelah dihambat tentu akan mempunyai efek menurunkan tekanan darah yang bermanfaat untuk pasien-pasien hipertensi. Tapi terkait dengan isu COVID-19 ini, ada satu masalah yang sering dikemukakan itu karena masih merupakan tanda tanya dan kontroversial. Itu adalah masalah enzim lain yang terkait itu, dia adalah ACE2. Ini saya kira 10 tahun sudah diketahui mengenai ACE2 ini, is of enzim yang mengkonversi angiotensin 2 menjadi senyawa lain, yaitu angiotensin 1,7 dan 1,9 yang bersifat vasodilator dan bersifat counter regulatory untuk sistem RAAS. Jadi ini dianggap merupakan satu mekanisme proteksi untuk penyakit kardiovaskuler. ACE2 ini ternyata digunakan sebagai reseptor untuk masuknya virus COVID-19. Ini juga sudah diketahui terjadi juga pada virus-virus sebelumnya, yaitu virus SARS-1-CoV juga. Dan kemudian kalau nggak salah MERS juga. Ini menarik sekali karena kalau dia dianggap merupakan vehicle untuk masuk ke dalam sel untuk berproliferasi, maka
barangkali kalau sistem ACE inhibitor ini menghambat konversi angiotensin 2 ini akan mengakibatkan berbahaya karena S2 akan ACE2 ini akan meningkat dan akan mempermudah masuknya virus ke dalam sel. Namun demikian, slide berikut. Pada studi-studi yang atau guidelines yang dikemukakan oleh paling tidak 3 badan otoritas di Amerika, yaitu AHA, American Heart Association, kemudian American College of Cardiologists, lalu Hypertension Council of American Society, kemudian juga di Eropa itu mengatakan bahwa kalau pasien-pasien yang sudah menggunakan ACE inhibitor dan ARB, misalnya untuk hipertensi atau gagal jantung, jangan sekali-sekali menghentikan obat ini oleh karena ada kekhawatiran teoritis yang terkait dengan penggunaan obat penghambat ACE ini. Nah, itu yang barangkali nanti kita akan diskusikan jika masih timbul pertanyaan. ACE inhibitor dan ARB kita ketahui itu dapat berinteraksi dengan macam-macam obat. Ya. NSAID akan mereduksi efek antihipertensinya. Oleh karena NSAID itu menimbulkan vasokonstriksi dari pembuluh darah, terutama di ginjal. Saya kira kita ketahui bahwa ACE inhibitor dan ARB itu menimbulkan dilatasi pada serabut yang efferent, ya, afferent tidak terlalu tapi efferent. Nah, kalau NSAID itu mereduksi menimbulkan vasokonstriksi juga pada serabut efferent, pembuluh darah efferent, maka ini akan melawan efek antihipertensi dari ACE inhibitor dan ARB. Kemudian kita ketahui bahwa golongan obat ini, ACE inhibitor dan ARB, itu menimbulkan hiperkalemia. Nah, jadi kita harus berhati-hati atau kalau bisa tidak menggunakan pada penggunaan bersama dengan potassium sparing diuretics, misalnya aldosterone atau yang lain. Tapi yang di tempat kita itu paling banyak adalah aldosterone, inhibitor, yaitu spironolactone. Kemudian ARB ini juga dapat meningkatkan kadar plasma dari digoxin. Jadi harus berhati-hati ya penggunaannya. Saya kira barangkali jika masih menggunakan digoxin, terutama untuk gagal jantung dengan atrial fibrillation, sebaiknya diperiksa juga kadar digoxin kalau digunakan bersama dengan ACE inhibitor atau ARB. Kemudian diketahui juga ada laporan bahwa penggunaan obat ini meningkatkan hipersensitivitas terhadap allopurinol, sehingga dapat menimbulkan blood dyscrasias dan gangguan-gangguan alergi yang lain, dan pernah dilaporkan meningkatkan risiko terjadinya Stevens-Johnson syndrome. Jadi harus berhati-hati. Saya kira antacid kita ketahui karena menghambat absorpsi dari banyak obat di saluran cerna, jadi antacid barangkali harus dipertimbangkan pemberiannya melalui interval waktu yang cukup terpisah, barangkali sekitar 3-4 jam ya dari penggunaan dengan ACE inhibitor atau ARB. Nah, ini sedikit ACE inhibitor ini seringkali menimbulkan batuk ya. ACE inhibitor yang bekerja pendek, batuknya berlangsung singkat kalau kita hentikan obatnya. Tapi kalau ACE inhibitor yang berlangsung panjang, yang long acting, misalnya sinopril, maka batuknya bisa berlangsung lama juga walaupun obatnya sudah dihentikan, barangkali bisa 3-4 hari baru berhenti. Nah, dalam ini capsaicin, barangkali yang suka makan sambal, hati-hati dapat memperburuk efek batuk ya. Dan kemudian kita ketahui bahwa kalau batuk terjadi pada penggunaan ACE inhibitor, maka kita bisa mengganti dengan ARB. Ya, ARB ini kurang risiko untuk terjadi batuk kering dan angioedema.
yang bisa fatal. Saya kira ini baik juga. Slide berikut. Nah, ini beberapa dosis. Saya kira kita ketahui umumnya itu long acting, once daily, dan saya kira ini menguntungkan untuk kita yang berpuasa yang bulan Ramadan ini. Jadi penggunaannya sederhana, 1 kali sehari. Lain dengan penggunaan kaptopril. Misalnya kaptopril itu perlu minimal 2 kali ya, harus diberikan. Slide. Saya kira kita ketahui bahwa ini inhibitor ini merupakan drug of choice di gagal jantung. Jadi saya itu adalah penggunaan lain dari inhibitor dan ARB. Slide. Ini dosis yang dari inhibitor. Nah, kemudian, ini dia tadi Bunda Yeti sudah menekankan bahwa ini penggunaan dari inhibitor yang sudah digunakan untuk penyakit jantung, gagal jantung, atau nyerpat infak dan macam-macam. Itu jangan sekali-sekali kita menghentikan obat ini, karena dapat memperburuk atau berakibat fatal kalau kita menghentikan obat ini, karena belum terbukti bahwa pemberian inhibitor itu akan berdampak secara klinis yang berkaitan dengan peningkatan enzim ACE2 yang kita itu bicarakan tadi. Jadi pengobatan tetap dianjurkan, yang dihentikan. Kalau tidak, efeknya akan berbahaya sekali. Saya kira kita sudah jelaskan tadi. Kemudian ini juga ya, jadi harus dilanjutkan pemberiannya. Baik. Nah, yang kedua adalah calcium channel blocker. Ini cukup banyak dipakai untuk penyakit kardiovaskular. Mekanisme kerjanya adalah menghambat slow channel kalsium. Kalsium ini slow channel. Disebut slow channel karena masuknya arus kalsium ke dalam sel itu berlangsung secara lambat. Berbeda dengan natrium. Natrium itu fast sodium channel. Ya. Kalsium yang sudah ada dalam sel itu tidak akan dipengaruhi oleh obat ini. Tetapi mekanisme kerjanya hanya menghambat pada influxnya. Jadi pada saat di fase di sarcolemmal membrane itu. Nah, beberapa prototipe yang kita kenal itu ada verapamil, diltiazem, dan nifedipine. Ya. Ada juga yang non-spesifik calcium channel blocker. Tapi yang paling terkenal itu adalah ini yang spesifik karena terutama menghambat arus masuk dari kalsium. Yang paling terkenal saya kira golongan nifedipine, yang kedua diltiazem, verapamil. Verapamil saya kira utamanya adalah untuk anti-aritmia. Kalau diltiazem dapat dipakai untuk anti-aritmia maupun hipertensi. Namun yang saya kira paling menonjol penggunaannya itu adalah dengan faktor nifedipine. Slide, saya kira yang nifedipine kelemahannya itu adalah short acting. Kayaknya repotnya adalah pemberiannya harus berkali-kali dan kurvanya itu juga naik turun. Saya kira tidak direkomendasikan lagi untuk penggunaan sebagai antihipertensi pada saat sekarang ya. Oleh karena ada rebound hypertension. Dan yang populer sekarang itu adalah long acting. Saya kasih contoh itu adalah amlodipine ya. Yang kalau dibandingkan dengan nifedipine itu kurang menimbulkan takikardia. Dan dosisnya sederhana, 5-10 mg sekali sehari. Ini pun menguntungkan untuk kita yang dalam keadaan berpuasa. Kemudian diltiazem, ini dosisnya ini variasinya besar ya. Kadang-kadang dipakai 30, kadang-kadang 60, 90, kadang-kadang 120. Bahkan formulasi khusus ada dibuat bentuk SR, slow release, dan continuous dose, CD form. Ini juga diberikannya dalam bentuk sekali sehari. Verapamil
ini lebih sering digunakan untuk antiaritmias, ya, terutama untuk supraventricular tachycardias. Dosisnya sekian, ada tertera di situ. Slide berikut. Nah, kalau kita menggunakan obat ini bersama dengan obat kardiovaskuler yang lain, umumnya memang dalam terapi kardiovaskuler ini banyak kita menggunakan obat-obat, nggak cukup satu, ya, biasanya ada kombinasi. Nah, hati-hati kalau kombinasi dengan beta blockers, karena verapamil, ya, karena ini merupakan kontraindikasi dapat menimbulkan AV block dan depresi dari ventricle yang berat, ya. Nah, umumnya obat-obat yang mendepresi ini memang harus hati-hati, termasuk penggunaannya pada anti-angina. Penggunaan 2 obat yang mendepresi jantung sudah menimbulkan risiko, meningkatkan risiko, apalagi kalau sampai 3 obat-obat yang mendepresi jantung, misalnya beta blocker, ya, verapamil ditambah lagi dengan yang lain yang mendepresi, itu tentu harus hati-hati. Kemudian plasma dikoksin dapat meningkat kadarnya kalau diberikan bersama verapamil, ya, dan ini kontraindikasikan penggunaan bersama. Nah, dalam hal ini kembali lagi pemeriksaan TDN, ya, rapid drug monitoring ini perlu untuk memeriksa kadar dikoksin, ya, karena kembali lagi dikoksin ini sering berinteraksi dengan obat-obat lain. Slide. Yang obat lain adalah beta blockers. Beta blockers ini ada yang non selektif, ada yang selektif, ya. Yang non selektif ini misalnya propranolol, obat generasi pertama, ya. Sedangkan yang selektif yang banyak sekarang berkembang, ya. Baik, lebih menguntungkan yang selektif, ya, karena dipandang bermanfaat baik untuk pasien-pasien yang terpaksa diberikan kalau dalam keadaan asmatik, ya, pasien asma kadang-kadang terpaksa diberikan juga kalau memang bermanfaat. Juga untuk yang lain, misalnya diabetes mellitus, barangkali kalau terpaksa diberikan beta blocker maka sebaiknya yang kardioselektif. Slide. Nah, ini cara kerjanya adalah menghambat beta reseptor, ya. Kita tahu beta reseptor itu lewat protein kinase E dan infukasium, lalu kaitan dengan kalsium rilis dari sarkoplasmi reticulum. Itu diakibatkan karena meningkatnya cyclic AMP, ya. Cyclic AMP itu yang meningkat karena penempatan reseptor beta oleh katekolamid. Nah, ini yang dihambat oleh beta blocker, ya. Mekanismenya demikian, sehingga kontraksinya menurun, kemudian inotropik negatif, lalu ada efek bradikardia, juga chronotropik negatif, ya. Dan ada juga efek thromotropik negatif. Slide. Jadi oleh karena itu beta blocker juga selain digunakan untuk hipertensi, anti-angina, dan juga sebagai obat anti-aritmia. Slide. Nah, dia menurunkan cardiac output, ya. Nah, ini adalah mekanisme kerja dari beta blocker dalam menurunkan tekanan darah, ya, dan juga menurunkan heart rate. Dan ini tentu bermanfaat untuk aritmia tertentu. Di antara dari beta blocker yang kita kenal itu ada 2 yang bersifat vasodilator. Nah, ini barangkali ini penting kita perhatikan dalam keadaan tertentu di mana kita bisa menggunakan carvedilol atau methylfolol. Yang lain itu umumnya adalah meningkatkan resistesi perifer. Efek samping daripada beta blocker itu tangan dan kaki dingin, ya, biasanya demikian. Lalu berat badan meningkat, depresi, serangan asma meningkat, lalu masking of hyperglycemia. Ini dapat salah ditafsirkan pada pasien-pasien diabetes. Ini harus hati-hati, karena kalau pasien atau hipoglikemia itu dapat disamarkan oleh beta blocker.
Ya, karena beta blocker ini menimbulkan penurunan heart rate. Heart rate ini yang meningkat dalam keadaan hiperglikemia atau hipoglikemia itu merupakan warning sign. Nah, kalau warning sign ini dihilangkan oleh beta blocker dengan menekan heart rate, maka kita bisa salah menduga bahwa tidak terjadi apa-apa pada kadar gula darah pasien diabetes tersebut. Jadi ini seringkali diperhatikan, harus diperhatikan, ya, terutama apabila kita dalam keadaan puasa. Nah, ada satu indikasi untuk sotalol ini dapat menginduksi prolongasi dari QT interval. Jadi hati-hati, nanti bisa menuju kepada torsades ya, ritme besar. Kontraindikasi potensi bradikardia, Raynaud syndrome dan lain-lain. Ya, cukup banyak slides. Nah, ini interaksi yang harus hati-hati digunakan pada obat antiaritmia. Efek depresifnya itu ya, hipotensi bradikardia. Amiodaron itu hipotensi bradikardia. Clonidin ini sebenarnya kombinasinya baik dengan clonidin, tapi hati-hati sering terjadi sinus bradikardia dan rebound hypertension pada clonidin. Clonidin ini sering menimbulkan rebound hypertension. Hati-hati kalau menghentikan mendadak clonidin. Kemudian insulin, nah ini tadi sudah disebutkan ya, buatan diabetes dapat hipo atau hiperglikemia. Lalu recovery dari hipoglikemia akibat pemberian insulin atau OAD ini dapat memanjang kalau kita berikan bersama beta blocker. Kemudian menurunkan efek dari sulfonylurea atau obat anti diabetes. Kemudian antidepresan, ya, efek beta blocker itu dapat meningkat ya. Slide. NSAIDs juga dapat mempengaruhi efek antihipertensi dari beta blocker. Nah, metildopa ini satu obat yang bekerja sentral. Ya, saya kemukakan di sini karena kaitannya dia ini sampai sekarang merupakan obat penting untuk terutama dalam keadaan hamil. Dalam keadaan hamil maupun laktasi ini merupakan satu pilihan untuk orang yang wanita yang hipertensi. Dia bekerja sentral sehingga tidak heran timbul efek sedasi, depresi, mulut kering, ginikomastia dan macam-macam. Slide. Next slide. Nah, kemudian diuretics. Diuretics, kalau kita lihat kita umumnya kenal 3 diuretics. Untuk yang high ceiling, ada yang thiazide, lalu ada yang potassium sparing diuretics. Furosemide terutama untuk heart failure. Yang hipertensi itu hidrofluorothiazide. Tapi hati-hati, terutama dosis tinggi ya. Namun saya kira kalau penggunaan dosis 12,5 sampai 50 mg maksimum sehari, itu efek-efek samping di bawah ini yang disebut ini biasanya tidak terjadi. Hipokalemia, hiperurisemia, hiperglisemia dan sebagainya. Slide. Nah, potassium sparing diuretics ini penting mempertahankan kadar kalium ya, barangkali dikombinasi dengan obat-obat yang menimbulkan depresi dari potasium ya, misalnya furosemide, ini bisa dipakai obat ini. Dan kita ketahui manfaatnya adalah mencegah terjadi remodeling pada pasien-pasien sistem kardiovaskuler, misalnya gagal jantung dan sebagainya. Apakah saya masih ada waktu? Udah habis. Kurang dengar. Kurang keras ya. Cukup, masih ada ya? Ya, cukup. Masih ada. Cukup. Enggak, silakan lanjutkan. Oh, baik. Jadi efek samping hiperkalemia, dan hati-hati kalau kita memberikan obat-obatan yang bersamaan yang juga meningkatkan kadar kalium darah ya. Inhibitor, potassium suplemen, NSAID, kemudian juga kadang-kadang tertentu ya, kadang renal failure juga dapat tambah berbahaya.
dosisnya sekian dan 225-200 mg sekali sehari, dan penggunaan yang lain selain antihipertensi juga heart failure. Namun karena obat ini sebagai diuretiknya lemah, maka biasanya dalam bentuk kombinasi, jadi jarang sekali dipakai sebagai tunggal. Baik. Slide berikut. Nah, ini antidiabetik. Saya mendapat ini dari satu seminar yang dilakukan, saya lupa tahun berapa, di Maroko, ya. Kalau nggak salah nama meetingnya itu EPDR. Nah, mereka itu membuat 3 klasifikasi. Ini tidak merupakan guidelines, tidak merupakan konsensus, tapi kesepakatan saja. Ialah membagi dalam bentuk very high risk, dan moderate risk. Jadi kita perlu mengetahui diabetes dalam keadaan Ramadan, ya. Slides. Nah, ini secara garis besar terapi untuk diabetes dalam keadaan berpuasa, ya. Kalau kita lihat, jika subjek atau pasien sebelum Ramadan itu biasa cukup menggunakan diet atau exercise, maka selama berpuasa itu tidak perlu dilakukan modifikasi, hanya barangkali waktu dan intensitas exercise. Dan yang penting adalah fluid intake itu cukup. Ya, jadi saya kira pada saat sahur atau pre-dawn sebelum puasa mulai, itu saya kira intake-nya harus cukup. Kalau kita melakukan exercise yang cukup banyak. Kemudian yang lain adalah oral hypoglycemic agent. Jadi secara umum juga harus diperhatikan fluid intake. Ya, ini merupakan general guideline. Piguanid, metformin 500 mg kalau diberikan 3 kali sehari dalam keadaan biasa, maka selama Ramadan itu biasanya dosisnya 2/3 dosis itu diberikan pada saat sebelum berbuka, ya. Nah, ini barangkali kalau digunakan 1.500, maka 1.000 mg itu dipakai pada saat sebelum berbuka, lalu pada saat sebelum sahur, ya, itu diberikan sepertiganya 500 mg. Hal ini berlaku umum, baik untuk insulin juga, biasanya demikian, ya. Kemudian yang lain itu adalah thiazolidinedione, pioglitazone, ya, itu sekali sehari, itu tidak perlu diubah dosisnya. Kemudian sulfonylurea, ini harus diberikan sebelum berbuka, lalu dosisnya disesuaikan, ya, tergantung dari glycemic control dan risiko dari hipoglycemia. Jadi dalam keadaan berpuasa ini yang penting itu adalah monitoring, ya, blood glucose itu dimonitor. Apalagi kalau pasien diabetes bersamaan dengan menderita COVID-19. Ini paling penting sekali adalah memperhatikan gula darahnya itu. Karena sampai sekarang termasuk oleh karena dalam keadaan COVID-19 infeksi ini belum ada guidelines yang bisa dipegang dalam penata laksanaan diabetes, ya, pada penderita COVID-19. Jadi belum ada, namun rekomendasinya adalah frequent measurement dari blood glucose, itu sangat penting. Kemudian sulfonylureas yang 2 kali sehari, glibenclamid ini jangka long acting ini, ya. Ini biasanya setengah dosis pada saat sahur dan full dose pada saat berbuka, ya. Namun hati-hati, glibenclamid ini masa kerjanya panjang, long acting, maka sebaiknya dipakai yang kerja pendek, ya. Sebaiknya dipakai di kerja pendek. Lalu insulin juga umumnya harus dipakai pada saat berbuka, dosis yang long acting, lalu dosis yang intermediate itu dapat dipakai pada saat sahur, ya. In between itu bisa dipakai
misalnya di siang hari ya bisa diberikan yang short acting 2 kali 1 hari di situ in between-nya. Slides. Nah ini ringkasannya ya dari sulfonylurea. Maaf saya detailnya sedikit detail. Risiko hipoglikemia tinggi pada sulfonylurea, dan ini dalam keadaan COVID-19 ini tidak direkomendasikan. Nah, sulfonylurea. Slides. Next slides. Ya, Solididion ini tidak ada pengaturan dosis ya, tapi dalam keadaan COVID juga tidak direkomendasikan karena dia menimbulkan cairan ya, penimbunan cairan. Dan dia juga kalau kita lihat itu menginduksi ekspresi dari ACE2. Lalu incretin base ini juga keistimewaannya adalah kurang bukan hipoglikemia, tidak perlu di-adjust ya kecuali kombinasi dengan metformin, tapi dalam keadaan COVID infeksi dianjurkan tidak digunakan ya, karena dapat menyebabkan nausea dan vomiting, jadi artinya mengganggu keseimbangan cairan tubuh. Slides. Glifosins ini juga dapat menimbulkan gangguan hidrasi ya, jadi kalau kita mengkonsumsi obat ini maka sebaiknya kita cukup hidrasi. Dan kalau orangnya menderita infeksi COVID juga harus hati-hati atau tidak diberikan, terutama yang moderat sampai severe. Umumnya terapi insulin adalah merupakan choice untuk pasien diabetes, ya, baik diabetes yang tipe 1 atau tipe 2 yang insulin dependent, yang berpuasa, maupun yang sedang disertai juga infeksi dari COVID-19. Saya kira tetap pegangannya adalah insulin, ini sangat penting. Di samping hidrasi tadi ya, dan seringnya pemeriksaan gula darah monitor diperiksa ya. Baik, saya kira ini penjelasannya lebih lanjut. Short acting lebih sering digunakan ya. Hati-hati kalau kita fasting, maka kalau kita lihat gula darahnya itu di bawah 70 atau di bawah 60 pada saat apapun, itu rekomendasinya adalah menghentikan puasa, atau di bawah 70 kalau terutama pada pagi hari ya, terutama digunakan insulin atau sulfonylurea. Kemudian dianjurkan tidak berpuasa kalau gula darahnya sudah di atas 300. Sekedar kita ketahui, insulin maupun yang lain itu juga sering menimbulkan peningkatan ekspresi dari ACE2. Saya kira demikian, selesai saya kira ya. Baik, semoga bermanfaat ya presentasi ini ya. Terima kasih. Wal taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Frans, Sihatna, memang materi farmakologi ini memang penting, tetapi kita juga mendengarkannya harus serius betul ya, karena kita sebagai klinisi kurang touch ya dengan hal-hal seperti itu. Tapi Profesor Frans, ini ada banyak pertanyaan. Ini saya secara random saja saya tanyakan, dan peserta saat ini tercatat 3.000. Operator saya yang tercatat saya tadi 3.520 pada awal dari webinar ini. Cukup bagus ya pesertanya. Dari seluruh Indonesia, Profesor Frans mendengarkan Anda, dan sekarang mungkin sudah bertambah, itu 3.520, mungkin sekarang sudah bertambah, saya belum dapat laporan lagi. Nah, ada beberapa pertanyaan, Profesor Frans. Tadi beta blocker menyebabkan side efeknya adalah dingin, rasa dingin di ekstremitas
Itu bisa dijelaskan bagaimana dan apakah kita harus menghentikan beta blocker tersebut? Mungkin saya bisa tambahkan, apakah dari saya juga, apakah side effect ini terutama pada yang beta blocker yang bukan kardioselektif lebih menonjol efek samping tadi, dingin di kaki, kemudian asma, gula darah meningkat. Apakah semua beta blocker mempunyai efek samping seperti itu? Silakan Profesor Franz. Ya, terima kasih Bunda Yeti. Jadi memang merupakan satu masalah dengan penggunaan beta blocker ini ya. Seperti juga penggunaan dari CCB samlodipin itu sering menimbulkan edema. Itu masalah yang sering dikeluhkan pasien. Tapi pada penggunaan beta blocker ini memang akralnya tinggi. Kenapa begini? Secara fisiologi itu sistem tubuh itu kan ada sistem yang ada sistem tonus alfa dan beta ya. Dalam keadaan normal tonus alfa dan beta itu seimbang, alfa dan beta adrenergic seimbang. Jika diobati, diberikan beta blocker, kalau betanya dihambat, maka yang timbul secara relatif terjadi peningkatan dari tonus alfa. Nah, tonus alfa ini kita ketahui menemukan vasokonstriksi dari pembuluh darah, terutama di perifer. Saya kira itu mekanisme kerjanya. Apakah lebih baik yang mana? Apakah ini pertanyaannya mendalam dari Ibu Yeti ini? Apakah lebih baik yang kardioselektif atau bukan selektif? Ini belum jelas, tetapi saya akan menjawab begini. Kelihatannya beta blocker yang mempunyai efek ISA, intrinsic sympathomimetic activity, jadi artinya di samping dia menghambat reseptor beta, dia ternyata juga dapat menimbulkan stimulasi dari reseptor adrenergic. Itu ternyata akan lebih baik, akan kurang menimbulkan efek akral di tubuh. Karena kita ketahui bahwa sistem simpatik ini merupakan vasodilatasi dari vaskuler yang perifer. Saya kira demikian. Terima kasih. Saya rasa cukup jelas ya. Tapi kita dari segi klinisian memang merasa comfortable tidak memberikan pada pasien-pasien yang mempunyai asma dan mempunyai keluhan kaki dingin, tangan dingin, kemudian pada pasien-pasien diabetes itu memberikan, tapi tentunya dengan pengawasan ya, adalah beta blocker dengan kardioselektif ya. Bisa sekarang sudah banyak preparatnya ya, juga mempunyai efek vasodilator ya. Jadi mereka beta blocker itu mempunyai seperti Nebivolvo itu mempunyai efek vasodilator. Terima kasih Profesor Franz. Ini ada pertanyaan lagi. Mohon penjelasan kenapa pada pasien hipertensi infeksi COVID-19 berisiko. Ini tentunya dari segi patofisiologi ya, bukan dari segi farmakologi. Apa akan dijawab atau bagaimana? Kalau dari hard talk pertama itu sudah dijelaskan. Mungkin saya bisa ulangi ya, Profesor Franz. Jadi kita tahu pada patofisiologi kardiovaskular itu kita tahu bagaimana dia sampai membuat penyakit ini lebih berat. Itu ada beberapa mekanisme, yaitu adanya S2 yang image, jadi ada increasing dari S2 expansion ini to reduce, karena kita tahu S2 itu mengubah menjadi aminopeptid 17 yang sangat bermanfaat buat kardiovaskular. Itu tentunya dihambat dengan adanya campur tangan corona yang nakal ini melekat pada S2 tersebut. Selain itu juga adanya hipoksia yang sistemik ya. Kita tahu penyakit ini, corona ini terutama menyerang sistem pernafasan atau paru. Jadi hipoksia ini
perfusi terganggu, ada damage vaskular, dan satu lagi adalah adanya faktor-faktor inflamasi ya. Jadi ada cytokine storm. Ini menyebabkan pembuluh darah pada pasien-pasien hipertensi, apalagi yang sudah ada plak. Biasanya mereka juga sudah usia dan mempunyai faktor risiko yang lain, itu plaknya akan rupture, dindingnya akan rupture, sehingga menyebabkan perburukan dari penyakit kardiovaskularnya. Itu untuk pasien hipertensi mekanismenya. Jadi tidak ada yang langsung ya meningkatkan begitu, jadi lewat mekanisme itu sehingga buruk. Demikian ya, Profesor Frans, apakah setuju dengan yang saya sampaikan? Termasuk dengan miokarditis, kita COVID-19. Jadi apa yang dikatakan juga tadi sudah benar, saya setuju. Dan kelihatannya efeknya ini bukan langsung demikian, tapi lebih merupakan satu efek sekunder. Jadi merupakan satu sistemik, akibat sistemik yang tadi dijelaskan tadi. Sitokin, storm, inflamasi yang meluas, dan macam-macam yang mengenai sistem dari kardiovaskular. Kardiovaskular sendiri, hipertensi, itu sendiri tidak akan memperbesar susceptibility terhadap infeksi COVID-19. Jadi saya kira, tapi akibatnya itu yang menjadi lebih berat untuk pasien yang mengidap hipertensi atau penyakit-penyakit komorbiditas yang lain, saya kira. Ya, demikian. Ya. Terima kasih Prof. Frans. Ada lagi pertanyaan lagi, yaitu mengenai masih dalam COVID ini, berapa sih resiko untuk orang yang hipertensi menjadi COVID-19 ini menjadi lebih berat? Kalau dari angka sih, kalau saya lihat dari Hartog 1 itu bahwa hipertensi itu komorbiditas terjadi pada 31% ya, Prof. Frans, ya. Dari populasi dari yang terkena COVID yang dirawat di Wuhan di 36 rumah sakit, 138 rumah sakit, dan ternyata 58% yang membutuhkan perawatan ICU, berarti dia mengalami kegawatan. Sedangkan kalau kardiovaskular, juga tadi dia nanya mana yang lebih berat, ya dia 25% membutuhkan ini. Tapi kalau ditanya, ada pertanyaan lagi nih Prof. Frans, kalsium antagonis mana yang dipilih untuk penderita COVID-19? Kalsium antagonis. Saya kira lihat situasi ya. Ini harus terapi COVID-19 ini harus individualisasi. Kita melihat responsnya, memonitor dan sebagainya, lihat kondisi. Barangkali pilihannya ya tergantung, apalagi terkait dengan adanya isu resistant hypertension dan macam-macam. Ada perbedaan respons terhadap obat tergantung sukunya, seperti Black Americans itu responsnya lain ya dibandingkan sama White Americans. Saya kira tergantung, tapi yang populer ya banyak sekarang kita bisa pilih ya. Ada beberapa golongan imidopyridin ya, derivat. Salah satunya amlodipid bisa dipakai. Kalau tidak cocok ya barangkali dipakai yang long acting nifedipin, atau yang lain barangkali kalau beta blocker bisa dipakai. Tapi lihat situasi saya kira. Namun barangkali jangan diberikan diuretics, karena pasien-pasien COVID-19 ini ada masalah dengan keseimbangan cairan dalam tubuhnya. Jadi repot nanti saya kira. Itu kembali lagi lihat situasi. Demikian. Iya, terima kasih Prof. Frans. Ada ini yang bertanya menarik, suka pedas kali ini ya, karena dia bertanya berapa sih jumlah capsaicin yang dapat meningkatkan efek batuk pada ACE dan ERV ya. Kemudian ada pertanyaan lagi sekaligus saya dijawab, bagaimana dengan kandesatan?
Tapi ini nggak jelas kandesartan apa pertanyaannya, bagaimana dengan kandesartan gitu saja. Kandesartan untuk maksudnya mungkin ACE inhibitor untuk batuk ya. Ya, saya kira ini pertanyaannya relatif ya. Barangkali ya, kalau yang suka makan cabai ya hati-hati aja. Barangkali coba-coba. Saya pikir begitu. Kita nggak bisa mengatakan dosisnya berapa. Selama ini saya nggak tahu apakah kita bisa tahu dosis kapsisinnya berapa. Saya nggak tahu tuh. Dan cabai itu derajat kepedasan cabainya itu yang tergantung pada kapsisin itu kan beda-beda ya. Misalnya cabai merah, cabai hijau, cabai rawit, yang bergantung dari daerah tertentu juga ada yang mahal lagi. Udah nggak usah makan cabai ya, Prof. Mahal lagi. Cabai lagi mahal sekarang. Iya. Nah, yang lain kandesartan barangkali ini kita kaitkan dengan ARB. ARB ini memang tujuannya sama, ialah berkurangnya efek dari angiotensin 2, tapi mekanismenya kan berbeda. ARB ini kan menghambat reseptornya, ya AT1, sedangkan ACE inhibitor yang itu menghambat konversi dari angiotensin 1 menjadi 2. Tapi ARB itu tidak mempengaruhi bradikinin. Jadi bradikinin ini dianggap merupakan salah satu penyebab utama dari batuk kering tersebut. Ini barangkali terkait sama COVID-19 juga. Kenapa COVID ini sering batuk kering? Karena terkait dengan sistem AA. Rupanya terkait dengan sistem RAAS tadi, yang Ibu Yeti kaitkan sama ACE2 dan sebagainya itu. Tapi mengenai efikasi, apakah akan berkurang ARB, ini tidak tahu. Karena bradikinin ini mempunyai efek vasodilatasi juga. Jadi lebih baik dihindari aja. Kalau orang yang batuk, jangan pakai ACE inhibitor. Apalagi kalau risiko timbulnya angioedema yang bisa fatal ya, lebih baik ganti ARB. Kandesartan salah satunya ARB yang salah satu ARB ya. Dan dari diantara ARB yang ada itu saya ketahui bahwa irbesartan itu yang bioavailability-nya cukup tinggi dibandingkan yang lain, sekitar 60-70%. Demikian. Ya, cukup jelas ya, Prof. Profesor Franz. Ini ada pertanyaan sebenarnya, apakah pemilihan obat antihipertensi pada pasien dengan gagal ginjal? Apakah ada khusus gagal ginjal? Tapi tentunya dikaitkan dengan, ini ada keterangan selanjutnya, apakah pemberian suplementasi vitamin B12 asam folat dapat meningkatkan metabolisme homocysteine, karena diketahui bahwa memang homocysteine itu kan meningkatkan resiko kardiovaskuler. Gimana ini? Disebut begitu, gagal ginjal. Oke, yang gagal ginjal. Bagaimana menurut Prof tentang hal tersebut? Jadi pasien dengan gagal ginjal, kemudian bahwa ada pendapat pada gagal ginjal itu terjadi hiperhomocysteinemia yang akan meningkatkan risiko kardiovaskular. Ya. Tapi pertanyaannya sebetulnya apakah boleh dikasih vitamin B12 dan asam folat? Ya, baik. Pertanyaan tadi yang apakah antihipertensi mana yang bisa dipakai, ini pengalaman ya, saya kira untuk gagal ginjal ya. Pada prinsipnya, kalau orang gagal ginjal, terapi obat-obatan itu harus diperhatikan diekskresi lewat ginjalnya itu utuh atau metabolik. Kalau dia ekskresi utuh, artinya efikasinya, efeknya itu tergantung dari ekskresi ginjal, maka harus hati-hati. Kalau gagal ginjal, di mana obatnya itu diekskresi utuh, artinya terjadi akumulasi obat utuh dalam sirkulasi darah, ya tentu saja harus dihindari atau diubah dosisnya. Ya, saya nggak tahu jelas kinetik dari obat-obatan antihipertensi tersebut satu persatu.
Nah, kemudian yang lain, ini masalah homocysteine. Apakah homocysteine itu betul menimbulkan efek yang berbahaya, yang tidak baik untuk kardiovaskuler? Secara teoritis ya, karena macam-macam mekanismenya ya. Ada radikal bebas dan macam-macam. Dan kalau kita khawatir, ya memang ada terapi asam folat dan B12 untuk mengatasi homocysteine. Ya, saya kira namun sekarang setahu saya homocysteine belum established dianggap sebagai risk factors untuk penyakit kardiovaskuler. Setahu saya demikian, saya nggak tahu itu. Bunda yang tahu kali. Ya, ada pertanyaan lagi mengenai ACE inhibitor ini. Jadi tadi disampaikan bahwa kalau sudah dia long standing atau sudah memang memakai obat-obatan ARB ini, ya, golongan sartan maupun ACE inhibitor, silakan dilanjutkan tadi karena masih kontroversial dan tidak ada bukti klinis, dan kalau di stop tiba-tiba maka akan memperburuk sistem kardiovaskular. Nah sekarang apakah kalau pasien itu belum pernah menggunakan, ini dua orang bertanya, boleh nggak pasien COVID-19 ini kita berikan ACE, bukan yang sudah lama memakai? Saya tetap berpendapat boleh. Saya berpendapat pribadi boleh. Ya. Sedikit saya menyinggung mengenai ACE2 ini ya. ACE2 itu melawan efek dari vasokonstriksi, ya, angiotensin 2, karena dia memetabolisasi angiotensin 2. Tapi kita lihat lagi, banyak hal yang masih perlu kita gali mengenai fungsi dari ACE2 ini. ACE2 ini dipakai sebagai kendaraan oleh virus COVID-19 dan virus SARS-MERS yang lain itu, yang sebelumnya, itu untuk masuk ke dalam sel untuk replikasi. Virus ini masuk menempel dengan reseptor ACE2 ini, dia pakai sebagai reseptor ini, melalui spike S-proteinnya itu. S-protein ini mengalami modifikasi, ya, dikatalisis oleh satu enzim namanya TMPRSS2, sering 2. Dipecah dia, dipotong sebagian protein yang ada di spike supaya cocok menempel di reseptor yang ada di ACE2. TMPRS2 ini berkompetisi dengan enzim lain, suatu protease juga, metaloprotease, ADEN, ya, namanya ADEN, berkompetisi demikian. Nah, akibat dia menempel, maka virus itu bisa masuk, mengalami endositosis di situ, lalu menuju inti sel, memerintahkan inti sel untuk memproduksi virus-virus RNA yang baru. Dari sana demikian. Tapi kita lihat lagi, waktu virus itu masuk lewat ACE2, ya, yang menggunakan sebagai kendaraan itu, maka produksi virus yang tinggi ini itu akan menimbulkan feedback negatif feedback, sehingga terjadi down regulation, sintesis dari ACE2. Nah, ini seperti prinsip biokimia. Prinsip biokimia, reaksi biokimia itu, kalau substrat tambah enzim keluar produk, kalau produknya tambah banyak akan terjadi negative feedback mechanisms. Itu akan menghambat, menghentikan reaksi tersebut. Nah, rupanya seperti ini kira-kira. Begitu viralnya sudah replikasi, sudah banyak, maka ACE2 yang ada di membran sel itu menjadi dikurangi produksinya, menjadi berkurang. Kemudian yang kita lihat lagi, ACE tadi dipotong oleh ADAM. ACE ini jadi dipotong. ACE itu adalah ACE2 itu integral protein. Artinya dia embedded di membrane, dia nempel di membrane, masuk ke dalam membran. Kalau dipotong, maka terjadi pelepasan dari ACE2 keluar sirkulasi. Itu kita sebut sebagai soluble ACE2. ACE2 dia keluar banyak, tinggi di dalam sirkulasi darah. Apa fungsinya masih belum jelas. Barangkali ya bisa merupakan gambaran terjadinya meningkatnya proses patologik
barangkali demikian. Itu yang kita ketahui pada pasien-pasien heart failure. Kalau heart failure tambah berat, maka soluble ACE2 itu meningkat dalam darah. Kira-kira sama-sama BNP. BNP itu juga tinggi juga dalam darah pada pasien-pasien heart failure. Bisa sebagai indikator beratnya heart failure. Bisa juga merupakan satu mekanisme untuk mengatasi atau memperbaiki heart failure. Karena BNP itu kan punya mekanisme memperbaiki heart failure juga. Nah, barangkali yang soluble ini juga memperbaiki. Tapi apakah efeknya ini selanjutnya akan merugikan atau menguntungkan? Belum diperiksa secara jelas melalui pemeriksaan klinis ya. Demikian saya kira penjelasannya, saya kira itu. Ya, jadi pendeknya tetap ya, walaupun dia belum pernah, jadi boleh atau tidak boleh. Tentunya kita belum ada protokol yang sangat strict untuk sedang dibicarakan, tapi beberapa dari kita sudah membentuk beberapa perhimpunan membuat protokol buku pengantar protokol untuk terapi. Tetapi jelas karena ini penyakit baru ya, tapi dari pembicaraan tadi secara jelas bahwa kita sangat memerlukan obat tersebut ya. Begitu ya Prof. Franz ya. Jadi sementara kita bisa memberikan, walaupun sebelumnya tentunya lihat kebutuhan dan kita lihat keadaan kondisi pasien ya. Baiklah, kita masih ada waktu ya. Kita lanjutkan pertanyaannya, cukup banyak, jadi saya juga akan memilih untuk mana yang kita ada di sini kita sampaikan. Jadi selamat pagi Prof, izin bertanya, pasien dengan potensi gagal jantung dengan riwayat asma, ya pengobatan apa yang terbaik yang bisa diberikan? Terima kasih. Ya tadi sebetulnya hampir sama ya. Jadi kita lihat bahwa ada side effect dari obat-obat, mungkin khusus ini beta blocker ya kan, yang mempunyai efek untuk ke asma, ya kan? Sebaiknya apa yang diberikan? Bisa dijawab, Prof? Iya, kembali lagi kalau terapi dasar dari gagal jantung itu kan lihat kalau dia ada edema dan macam-macam, kan first line terapi ini kan diuretics, dan atau bisa dipakai ACE inhibitor, saya kira itu. Tapi kalau terkait dengan beta blocker, kita akan lihat dulu ya. Walaupun dikatakan beta selektif itu